Jerry Williams segera bangkit dari kursinya setelah semua yang menghadiri rapat singkat tadi keluar meninggalkan ruangan rapat tersebut. Sesuai dengan perintah dari Jerry, kini yang tinggal di ruangan itu hanya ada Draco, Tuan Sham dan dirinya sendiri. "Bagaimana Jerry? Apakah kau telah membunuh Robin?" tanya Draco ketika Jerry menghampiri dirinya. Mendengar pertanyaan itu, Jerry hanya menggeleng dengan lemas dan berkata, "Ayah, maaf aku tidak bisa melakukannya," kata Jerry. "Pra, bodoh. Mengapa Jerry? Apakah kau telah melupakan dendam MU?" tanya Draco dengan marah sambil menampar meja. "Aku ingin pertarungan yang adil. Aku tidak mau membunuh orang yang sama sekali tidak membuat perlawanan," kata Jerry. "Otak MU itu yang bebal. Kau telah tertipu Jerry. Kebodohan MU itu telah dimanfaatkan oleh lawan," kata Draco dengan wajah merah padam. "Maafkan aku ayah," kata Jerry sambil menunduk. "Tuan muda, orang-orang kita yang berada di luar telah memberitahu bahwa kedua orang yang menyatroni Villa Patrick mulai meningkatkan pengawasannya. Aku khawatir jika mereka dapat membunuh Robin, maka hutang nyawa mendiang ayah MU tidak akan dapat terbalaskan," kata Tuan Sham. "Tuan Sham, saat ini aku tidak terlalu memikirkan nyawa Robin. Yang aku khawatirkan adalah keselamatan Daniel dan Ryan. Anda harus membantuku mencari jalan agar aku dapat menyelamatkan sahabatku ini dari incaran Fardi," kata Jerry. "Tuan muda, aku mendapat kabar dari Black Shadow bahwa sepasang muda-mudi yang datang dari Hong Kong itu berusia lebih kurang seperti Anda ini," kata Tuan Sham sambil memperhatikan Jerry dari atas sampai ke bawah lalu bergumam. Sangat cocok," kata Tuan Sham lagi. "Apa yang cocok Tuan Sham?" tanya Jerry dengan kening berkerut. "Tuan muda, pergunakan ketampanan Anda untuk memikat perhatian gadis asing itu," kata Tuan Sham. "Maksud Anda?" tanya Jerry yang mulai tertarik. "Mereka telah bermain curang dengan cara yang sangat pengecut. Tidak ada salahnya membalas kepengecutan Fardi ini," kata Tuan Sham lagi. "Aku tahu maksud Anda Tuan Sham. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa mendekati gadis asing itu?" tanya Jerry. "Hahaha. Itu hanya masalah sepele," kata Tuan Sham sambil tertawa. "Mereka mengira bahwa mereka sedang mengintai keluarga Patrick. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka pun saat ini sedang diintai oleh anak buahku. Begini Tuan muda. Kita akan membuat drama yang biasa ditonton di televisi. Aku akan mengirim beberapa anak buahku untuk mengganggu gadis itu di saat dia terpisah dengan pemuda pasangannya. Ketika itu terjadi, Anda harus datang dan berpura-pura membela gadis itu. Anda adalah hero-nya dan setelah itu, berusahalah untuk mendekatinya. Hanya dengan ini kita bisa mengorek informasi tentang rencana Fardi," kata Tuan Sham menjelaskan. Ini ide yang sangat baik. Jerry ini cukup tampan dan pasti tidak akan sulit untuk menarik perhatian gadis asing itu," kata Draco sambil memperhatikan sosok Jerry dari atas ke bawah. "Baiklah. Anda atur saja bagaimana selanjutnya," kata Jerry menyerahkan semua rencana itu kepada Tuan Sham. "Jangan khawatir Tuan muda. Itu hanya masalah sepele bagi Sham," kata Tuan Sham sambil menyeringai. "Oke, kalau begitu aku permisi dulu. Setelah semuanya diatur dengan baik, beritahu kepadaku kapan masanya aku untuk beraksi," kata Jerry lalu bergegas meninggalkan ruangan itu. "Anak itu selalu saja menganggap enteng setiap masalah," kata Draco sambil mendengus. "Sudahlah Draco. Itulah gunanya kita bekerja untuknya. Apa kau kira kita hanya akan makan gaji buta?" tanya Tuan Sham sambil menepuk pundak Draco. "Ayo kita selesaikan rencana ini. Jika berlama-lama, aku takut akan terjadi perubahan besar tak lama lagi," kata Tuan Sham lagi sambil mengajak Draco meninggalkan ruangan rapat itu. Sepasang muda-mudi yang sejak sepanjang sore tadi hanya mondar-mandir antara sekitar Villa Patrick mulai merasakan kejenuhan. Ini karena target yang mereka incar tidak juga menampakkan batang hidungnya. Dari wajah kedua orang itu kini benar-benar tampak sangat kesal karena sudah 2 hari ini mereka terus menyatroni villa mewah itu. "Kak, bagaimana ini? Kita tidak mungkin menerobos villa yang dijaga dengan pengawal yang jumlahnya hampir 100 orang itu. Aku heran dari mana mereka berdatangan,"
Padahal kemarin hanya ada sekitar 10 orang saja. Tanya seorang gadis berkulit kuning bermata sipit dengan rambut dikepang ala ekor kuda tersebut. Entahlah Jessica. Mungkin mereka telah mencium keberadaan kita. Lihat saja 2 hari lagi. Jika masih terus seperti ini, kita akan memberitahu kepada bos bahwa kita tidak berhasil menemukan Robin di tempat persembunyiannya. Kata pemuda berambut cepak dan memakai cincin kepala harimau di jari telunjuknya itu. Aku lapar. Kau saja yang berjaga. Aku akan membeli makanan untuk kita. Kata gadis itu lalu segera berjalan agak jauh di mana mereka memarkir mobil. Sesaat setelah itu, mobil Honda abu-abu itu pun meluncur meninggalkan area pemukiman mewah itu menuju ke pusat kota. Ketika mobil yang dikendarai oleh gadis yang bernama Jessica itu sampai di sebuah restoran biasa, gadis itu pun segera keluar dari dalam mobilnya dan bermaksud hendak memesan makanan untuknya dan untuk seorang lagi pemuda yang dia panggil dengan sebutan kakak tadi. Belum lagi jauh gadis itu meninggalkan kendaraannya, dari berbagai arah kini berdatangan segerombolan lelaki dan mulai mendekatinya. Hei kawan, lihat itu. Ada gadis cantik berjalan sendirian. Kata salah seorang dari mereka. Benar. Hei gadis, apakah kau sedang terburu-buru? Tanya lelaki yang lainnya. Melihat hanya lelaki iseng yang kurang kerjaan, gadis itu tidak terlalu memperdulikan dan terus saja berjalan ke arah restoran. Kelompok lelaki tadi yang merasa tidak diperdulikan itu merasa tidak senang dan mulai mendekati gadis itu. Sambil mencolek dagu gadis itu, salah seorang dari mereka pun berkata, "Hei manis. Sombong sekali kau." Hahaha. Kata lelaki itu sambil tertawa diikuti oleh yang lainnya. Kalian jangan mengusikku. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah dari hadapanku atau aku akan marah. Kata gadis itu mulai sengit. Lihat kawan. Ternyata gadis ini sangat pemarah. Aku sangat suka. Hahaha. Kata lelaki itu lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Kalian yang memulai. Jangan salahkan jika aku bersikap kasar kepada kalian. Kata Cang-ancang untuk mempertahankan diri. Oh, aku takut. Tolong, aku sangat ketakutan. Kata salah satu dari kelompok pengganggu itu sambil mengangkat tangannya seperti seorang yang sedang menyerah saat diancam. Gadis binal. Aku suka gadis yang liar seperti ini. Dia pasti sangat galak ketika bercinta. Ayo kita ringkus dia. Ajak salah seorang dari mereka. Tak lama setelah lelaki itu selesai dengan perkataannya, mereka lalu mengepung gadis itu dan berniat untuk meringkusnya. Namun sebelum niat itu terlaksana, satu suara bentakan dari arah samping bergema membuat para pengepung itu kini mengalihkan perhatiannya. Berhenti kalian. Tidak tahu malu mengganggu seorang gadis di tempat umum. Apa urat malu kalian sudah putus? Bentak seorang pemuda tampan yang berdiri tidak jauh dari mereka.